Ledakan yang terjadi pada Kamis pagi ini sempat gegerkan warga Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batu Putih, Sumeneb. Ledakan tersebut diduga berasal dari bahan peledak petasan atau mercon milik salah seorang warga. Akibatnya, rumah milik seorang petani mengalami rusak parah. Selain kerusakan bangunan, 2 warga juga mengalami luka bakar dan luka robek di bagian kepala. Tadi pagi sekitar pukul 7 pagi ya, terjadi ledakan tepatnya di salah satu rumah warga di Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batu Putih. Indikasi dari bahan peledak mercon ya. Sementara kami pantau ada 2, yang satu luka ringan, yang satu tadi dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti terjadinya ledakan. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak merakit atau memainkan petasan, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Aksi gerombolan remaja yang berkonvoi dengan sepeda motor menghujani pemukiman warga di RW 1 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan petasan terekam video amatir. Peristiwa ini pun memicu kepanikan dan keresahan warga sekitar lantaran tengah beraktivitas mencari takjil di sore hari. Selain menembakkan petasan ke rumah warga, para gerombolan remaja itu bahkan membawa senjata tajam dan bendera saat berkonvoi melintas jalan RE Marta Dinata dari arah JIS menuju Ancol. Namun belum diketahui motif dibalik aksi penyerangan tersebut. Guna mengantisipasi peristiwa serupa kembali terjadi, warga berharap polisi gencar melakukan patroli terhadap gerombolan remaja yang sering berkonvoi di bulan Ramadan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang nekat melakukan perlawanan hingga menghalangi petugas Satpol PP dengan kayu. Kericuhan pecah saat personil Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Padang, Sumatera Barat berupaya menertibkan lapak dan barang dagangan yang memakan area selasar Pasaraya. Situasi yang semula tenang tiba-tiba memanas ketika seorang pedagang berusaha mengusir petugas menggunakan sebatang kayu sambil teriak histeris. Tak hanya itu, sejumlah pemilik toko juga terlihat melemparkan kain dan barang dagangan ke arah petugas, serta terjadi aksi dorong-mendorong yang tak terhindarkan. Para pedagang bersikeras tetap berjualan di area tersebut, meski pemerintah Kota Padang telah melarang aktivitas di selasar karena mengganggu akses jalan masyarakat. Yang masih tidak mengindahkan terkait dengan tidak bolehnya beraktivitas ataupun berjualan di selasar Pasaraya, karena lokasi relokasi untuk pedagang selasar yang berada di Pasaraya tersebut sudah disediakan oleh Dinas Perdagangan di basement fase 7. Usai kericuhan tersebut, petugas tetap mengamankan sejumlah barang bukti ke kantor Satpol PP untuk diproses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bentrok antara aparat kepolisian dengan aliansi masyarakat adat terjadi saat penanganan aksi penutupan jalan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam insiden ini, 3 anggota polisi terluka diduga akibat sabetan senjata tajam, sedangkan 2 warga mengalami luka tembak. Inilah detik-detik terjadinya bentrok kepolisian dengan massa dari aliansi masyarakat adat saat penanganan aksi penutupan jalan hauling milik PT Asmin Bara Bronang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dalam rekaman terlihat adanya keributan dan terdengar beberapa kali suara tembakan peringatan yang dilepaskan petugas untuk membubarkan massa.
Akibat insiden tersebut, 3 anggota polisi dilaporkan mengalami luka diduga akibat sabetan senjata tajam. Sementara 2 orang warga mengalami luka tembak. Korban lalu dilarikan ke klinik terdekat dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya guna mendapatkan penanganan medis. Menyelesaikan ini lebih mengedepankan dengan upaya-upaya persuasif dan juga ya kalaupun ada pelanggaran hukum, kita kedepankan juga upaya restoratif justice. Saat ini kondisi di lokasi kejadian telah kondusif, sementara penanganan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa di depan Polres Sika, Nusa Tenggara Timur berujung bentrok dengan polisi. Masa menuntut penanganan kasus kematian siswa yang dibunuh seniornya ditangani lebih lanjut. Para mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia terlibat bentrok dengan aparat saat berunjuk rasa di halaman Mapores Sika. Saling dorong dan adu jotos mewarnai bentrokan. Aksi mahasiswa ini memperjuangkan dan mencari keadilan hukum terhadap siswi SMP yang diperkosa dan dibunuh oleh kakak kelasnya. Ironisnya, pelaku dan korban masih di bawah umur. Masa menuntut polisi lakukan proses penyidikan secara transparan karena menduga pelaku lebih dari 1 orang. Mendesak Kepolisian Resor Sika bahwa selidiki dengan baik dan benar secara telah mendalam bahwasanya pelaku ini bukan salah 1 orang. Dugaan game ini bahwa masih ada banyak pelaku lain. Kemudian saksi 12 orang ini harus betul-betul. Tetapi ada beberapa rilisan kemudian kita temukan bahwa ada beberapa saksi yang tidak diterakan di dalam daftar. Polisi sendiri telah tetapkan pelaku yang masih berusia 16 tahun sebagai tersangka dan telah menahan pelaku. Pelaku memperkosa korban yang merupakan juniornya di sekolah dan kemudian membunuhnya. Setelah habis makan durian, anak pelaku memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai berhubungan badan, anak pelaku menyampaikan kepada anak korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, anak pelaku melihat anak korban menelpon seseorang, membuat anak pelaku marah sehingga terjadi keributan dan tarik-menarik HP milik anak korban. Kemudian, AP melakukan penganiayaan kepada anak korban, mengakibatkan anak korban meninggal dunia. Tragedi tewasnya siswi kelas 8 SMP berinisial STN 14 tahun di Desa Rubit, Kecamatan Hewok Luang, Sika, Nusa Tenggara Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ironisnya, korban diperkosa dan nyawanya dihabisi FRG yang merupakan kakak kelasnya yang masih berusia 16 tahun. Aksi kriminal terjadi di rumah pelaku ketika korban ingin mengambil gitar miliknya yang dipinjam pelaku. Pelaku membuang jasad korban ke tepian sungai yang tak jauh dari rumah pelaku. Sempat kabur ke Kabupaten ND, polisi berhasil tangkap pelaku. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang remaja tewas diduga karena tertembak anggota polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli bersama temannya. Seorang remaja berusia 18 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tewas diduga karena tertembak oknum perwira polisi saat sedang membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todopuli Raya, Makassar. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya Minggu pagi. Mereka bukan hanya sekedar bermain tetapi juga mengganggu masyarakat yang lewat. Mendapat laporan, terduga pelaku kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dengan niat membubarkan. Saat itu terduga pelaku sempat memberikan tembakan peringatan ke udara 1 kali. Mendengar suara tembakan, para remaja itu lari dan membubarkan diri. Saat mencoba lari, korban tertangkap terduga pelaku. Naas,
Saat dipegang, korban melakukan perlawanan sehingga senjata tidak sengaja meletus dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Grace Telina untuk mendapatkan perawatan, tetapi dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Namun saat di perjalanan, korban meninggal dunia. Terkait dengan senjata-senjata Omega yang digunakan oleh masyarakat, anak-anak, ini sering sudah beberapa kali kami sampaikan, Pak Wali Kota juga menyampaikan, beberapa warga juga sudah menyampaikan, jangan bermain senjata itu ya di tempat yang memang banyak orang dan mengganggu ketertiban umum. Ini kan kalau kita lihat ya, mainnya di jalan, lalu bukan di pinggir jalan ya, tetapi di tengah jalan. Dan ini jam 7 pagi ketika orang sudah mulai beraktivitas. Saat ini terduga pelaku telah diperiksa oleh Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, korban diketahui telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Ainus melaporkan. Oknum prajurit TNI Angkatan Darat diduga melakukan penganiayaan terhadap pengemudi taksi online di Setu, Tangerang Selatan, Banten. Oknum prajurit tersebut mengeluarkan pistol mainan. Seperti inilah aksi penganiayaan yang terekam kamera amatir warga. Video ini viral di mana diduga pelaku merupakan oknum prajurit TNI AD melakukan pemukulan dan menendang. Dalam aksi ini pelaku sempat menodongkan pistol mainan, menyebut pistol mainan berbahan kayu. Namun hingga saat ini belum diketahui alasan oknum tersebut membawa pistol mainan. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono membenarkan pria yang menganiaya driver taksi online tersebut prajurit TNI, di mana oknum prajurit saat ini sudah diamankan dan diperiksa oleh Denpom Jaya 1 Tangerang. Proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan bocah SD di Desa Cipatat, Bandung Barat. Pelaku ternyata adalah kakak tiri korban. Sempat kabur ke Cianjur, tersangka pembunuhan bocah SD di Cipatat, Bandung Barat berhasil ditangkap. Tersangka yang merupakan kakak tiri korban hanya bisa tertunduk saat digelandang ke petugas gabungan ke Mapolres Cimahi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengakui membunuh adik tirinya saat kondisi rumah korban sedang sepi, ditinggal kedua orang tuanya. Tersangka tega menghabisi nyawa korban yang baru berusia 12 tahun dengan sebilah parang yang diambil di belakang rumah korban. Bahwa pada saat dia datang ke rumah, kemudian orang tuanya sedang dalam kondisi tidak ada dan ada korban, akhirnya pelaku sempat ke belakang. Jadi rumah korban itu di belakang itu ada bekas bangunan lama. Di situ dia masuk ada parang dan akhirnya langsung seperti disampaikan dilukailah korban dengan beberapa luka yang sesuai persesuaiannya dengan keterangan daripada pelaku. Digorok dulu lehernya, kemudian ditusuk bagian belakang 2 dan juga pergelangan tangan. Sebelumnya warga kampung Warutiwu, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, digegerkan dengan penemuan seorang bocah laki-laki yang tewas bersimbah darah di rumahnya pada Selasa malam. Korban berusia 12 tahun ditemukan oleh ibunya di lantai 2 rumah dalam kondisi tertutup kasur dan tubuh penuh luka senjata tajam. Barang pribadi korban berupa ponsel juga hilang. Polisi kini selidiki alasan pelaku tega menghabisi nyawa adik tirinya yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi perempuan ditemukan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam kondisi hidup diletakkan di dalam gerobak. Di samping bayi yang dibungkus dengan tas tersebut, terdapat secari kertas yang diduga ditulis oleh kakak sang bayi. Warga Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dihebohkan ditemukannya sesosok bayi berkelamin perempuan yang masih hidup terbungkus tas belanja. Warga temukan bayi mungil yang baru lahir ini setelah mendengar suara tangisan bayi di dalam gerobak nasi uduk.
Warga juga temukan secari kertas surat bersama bayi tersebut. Pesan diduga ditulis oleh seorang anak berinisial Z usia 12 tahun yang mengaku sebagai kakak dari bayi tersebut. Dalam surat, anak itu meminta orang yang menemukan bayi perempuan ini untuk merawat adiknya karena ibu mereka meninggal dunia saat melahirkan. Polisi yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian. Bayi yang masih hidup ini juga diperiksa di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, serta akan dibawa ke Dinas Sosial Jakarta Selatan. Polisi juga akan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi ditemukan bayi guna menemukan siapa yang tega meninggalkan bayi tersebut di dalam gerobak nasi uduk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun meninggal usai tertabrak kereta api bandara di perlintasan kereta api daerah Gamping Lor, Sleman, Yogyakarta. Korban tertabrak saat hendak menyeberang perlintasan dengan menggunakan sepeda. Sepatutnya orang tua mewaspadai lebih aktif pada buah hatinya saat bermain di luar rumah. Sang ayah tak kuasa tahan tangis atas meninggalnya anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun. Tergeletak kaku di pinggir rel. Korban merupakan warga Gamping Lor, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Tewasnya karena tertabrak kereta api bandara. Jalan tadi, jalan anak kecil, bawa sepeda sendirian. Saya sampaikan ke anak kecil ini, Dek, nggak ada temennya, pulang dulu aja, nanti cari temen, karena ini bahaya. Setelah itu saya tinggal. Nah, pulang dari ngambil laundry, beberapa saat kemudian ada 2 orang bapak lari ke sana, katanya ada apa? Katanya ada kecelakaan, anak ditabrak kereta. Saya mikir langsung, wah jangan-jangan anak itu. Terus saya lari ke sana, ternyata Masya Allah memang anak itu. Polisi langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Korban sebelumnya diketahui menyeberang rel seorang diri sambil menuntun sepeda. Saat bersamaan datang kereta api bandara YIA tujuan Yogyakarta dari arah barat, lalu kecelakaan tidak dapat dihindari. Bawa sepeda ontel tidak menyeberang tanpa pengawasan orang tua. Gitu ya. Terus katanya sempat diteriaki gitu anak itu? Betul, ada yang meneriaki dan masinis dari kereta api sudah memberikan aba-aba atau tanda, tapi karena jarak sudah dekat sehingga anak itu tertampar kereta api. Polisi menyita 1 sepeda tanpa pedal atau balance bike sebagai barang bukti. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa selalu waspada saat berkendara. Akibat gagal mendahului dump truck, 1 unit mobil malah lepas kendali hingga menghantam SPBU di Sragen, Jawa Tengah. Akibatnya 7 orang terluka dan menyebabkan kerusakan dispen SPBU. Nggak ada apa-apa. Melaju dalam kecepatan tinggi, sebuah mobil langsung menabrak trotoar lalu terlempar hingga menghantam pemotor yang tengah mengisi BBM di SPBU Jalan Raya Sragen, Ngawi, Duku Pedakan, Desa Bener, Kabupaten Sragen. Sebelumnya mobil yang melaju kencang dari Sragen menuju Ngawi ini hendak mendahului dump truck. Namun diduga sopir hilang kendali hingga kecelakaan terjadi. Kerasnya benturan membuat mobil terbalik. Total 7 orang terluka akibat kecelakaan ini yang terdiri dari 5 penumpang mobil, 1 orang operator SPBU dan 1 pemotor. Seluruh korban dilarikan ke RSUD Kabupaten Sragen untuk perawatan medis. Usai kejadian, polisi datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara akibat kecelakaan ini, SPBU ditutup sementara guna proses evakuasi mobil dan beberapa dispenser SPBU yang rusak. Mengenai kerusakan untuk dispenser SPBU serta 1 sepeda motor yang lagi ngisi BBM serta petugas operator. Sementara korban dilarikan ke RSUD Sragen. Kasus kecelakaan sudah ditangani unit Laka Satlantas Polres Sragen dengan mengamankan minibus dan motor sebagai barang bukti. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jurang raksasa di Semarang, Jawa Tengah semakin melebar mendekati pemukiman warga. Hunian sementara pun disiapkan untuk warga terdampak. Jurang raksasa yang diawali tanah longsor di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Tanah longsor yang terjadi sejak 2022 lalu semakin melebar dan mendekati rumah warga. Warga Dusun Bandungan dan Lempo pun harus mengungsi. Total ada 46 kepala keluarga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Semarang menyiapkan lahan 2,6 hektar untuk hunian sementara. Saat ini juga terjadi longsor kembali. Ini sudah semakin mendekati rumah warga, jaraknya sekitar 15 sampai 20 meter. Ini kami juga menyiapkan lahan seandainya akan dibangun hunian sementara, yaitu yang ada juga di Kalongan sana, ada tanah milik pemerintah daerah luasnya kurang lebih 2,6 hektar. Saat ini jalur vital yang menghubungkan Ungaran, Kabupaten Semarang dengan Meranggen, Kabupaten Demak terputus total. Badan jalan terbelah dan berubah menjadi jurang menganga sepanjang ratusan meter. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Tanggul Sungai Plumbon Semarang jebol sepanjang 30 meter. Akibatnya air bercampur lumpur menerjang pemukiman dan masjid yang berada di samping tanggul. Diguyur hujan deras, tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon jebol karena tak kuat menahan derasnya arus. Jebolnya tanggul sepanjang 30 meter dengan ketinggian 2 meter itu menyebabkan banjir di permukiman warga yang bersebelahan dengan aliran sungai. Untuk meringankan beban masyarakat, petugas Dinas Pekerjaan Umum dibantu aparat TNI dan Polri membersihkan endapan lumpur di rumah warga serta pondok pesantren. Baru berapa menit langsung mendengar lupa walaupun udah ini mau nutup pintu enggak mampu, air masuk sampai dalam rumah segini, ini motor semua tenggelam semua itu. Selain penanganan darurat, Dinas Pekerjaan Umum bersama instansi terkait juga akan membersihkan alur sungai dari tanaman keras yang berpotensi merusak konstruksi tanggul dan normalisasi sungai pada awal tahun depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. 2 orang tewas tertimpa puluhan pohon dan tiang listrik tumbang di jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peristiwa dipicu hujan lebat disertai angin kencang yang menerjang wilayah tersebut. Subah untuk menghindari posisi di sini banyak mobil yang kena tumbaan, kena robohan. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah setelah tertimpa pohon dan tiang listrik di sepanjang jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut. Kencangnya angin menyebabkan pohon jati berukuran besar dan tiang listrik roboh serta menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas. Akibat peristiwa ini 2 orang dilaporkan tewas tertimpa pohon tumbang, sementara sejumlah jaringan listrik di beberapa wilayah juga mengalami pemadaman. Beberapa pohon jati besar tumbang, tiang listrik itu, kemudian paltingnya juga roboh, merobohi beberapa pohonnya di pinggir jalan dan roboh ke tengah jalan. Artinya melintas di jalan dan itu membuat arus lalu lintas lumpuh total. Ada 33 pohon tumbang dan 30 tiang listrik dan ada 2 korban jiwa meninggal dunia. Jalur Pantura Batang sempat lumpuh selama beberapa jam akibat proses evakuasi pohon tumbang dan perbaikan jaringan listrik. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.